Sahabat, Emmaus, itulah topik yang akan kita renungkan hari ini. Dan apakah Anda pernah mendengar satu tempat yang bernama Emmaus? Mungkin Anda sudah pernah mendengarnya ketika kisah Yesus menampakkan dirinya kepada dua orang muridnya itu. Mungkin Anda pernah mendengar itu dibacakan, atau Anda membacanya sendiri dari Alkitab Anda. Emmaus adalah sebuah kampung yang letaknya dekat Yerusalem. Kita tahu setelah Yesus mati di kayu salib, para murid sangat sedih dan ketakutan. Walaupun beberapa murid Yesus menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, beberapa muridnya masih ragu dan tidak mempercayainya. Dan pada hari ketiga setelah kematian Yesus, dua orang murid Yesus pergi ke suatu kampung yang bernama Emmaus itu. Disitulah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Sementara mereka belum mengenal Yesus karena mata mereka masih terhalang, lalu apa yang terjadi pada dua orang murid itu ketika mereka bersama Yesus di Emmaus? Anda bisa membaca kisah ini secara lengkap dalam Injil Lukas pasal 24. Dan sekarang saya akan menceritakan secara singkat apa yang terjadi dengan dua orang murid dengan penampakan Yesus itu. Sahabatku, ketika para murid sedang berjalan menuju Emmaus, mereka masih membicarakan tentang apa yang barusan terjadi terhadap diri Yesus. Mereka masih membicarakan penderitaan serta kematian Yesus dan juga mengenai kubur Yesus yang kosong. Dan pada saat Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berjalan bersama mereka menuju Emmaus, mereka tidak tahu kalau Dia itu Yesus karena mata mereka masih terhalang sesuatu. Jadi Yesus dianggap orang asing oleh mereka. Lalu Yesus bertanya, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Pertanyaan ini membuat dua murid itu tambah sedih dan bermuka muram. Dan tanpa mengetahui bahwa yang bertanya itu Yesus, mereka terus bercerita tentang kejadian yang menimpa Yesus. Mereka katakan bahwa Yesus adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaannya, tetapi ia mati disalibkan. Padahal Yesus diharapkan membebaskan orang Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Dan dua murid itu juga tahu bahwa kuburan Yesus telah kosong. Setelah mereka bercerita demikian, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa memang Mesias atau Yesus harus menderita dan mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Itu sudah tertulis di kitab suci. Dan selanjutnya mereka mendesak Yesus untuk tinggal bersama di Emmaus. Yesus mengikutinya, namun mereka masih belum juga sadar kalau Dia itu Yesus. Nah, ketika mereka sedang makan roti bersama, Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat dan memotong roti itu. Nah, saat itulah baru mereka sadar bahwa itu adalah Yesus. Dan begitu mereka sadar bahwa itu Yesus, tiba-tiba Yesus tidak terlihat lagi. Lalu mereka pergi lagi ke Yerusalem dan menceritakan apa yang dialaminya kepada para murid yang lain. Itulah kisah penampakan Yesus di Emmaus. Dua orang murid itu sangat bersukacita dan berkobar-kobar hatinya setelah bertemu Yesus. Mereka sendiri melihat dan berbicara dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Sahabatku, setelah Yesus mati, para murid sangat sedih. Pasti para murid tidak rela bila Yesus harus menderita, disiksa dan mati di kayu salib. Karena mereka berharap Yesus membebaskan mereka dari penjajahan. Para murid Yesus juga tahu bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak melihat Yesus. Sahabatku,
Semua yang terjadi pada Yesus itu sudah tertulis dalam Alkitab atau sudah dinubuatkan. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu semua sudah dituliskan. Yesus harus menampakkan diri kepada murid-Nya untuk kembali menekankan kepada mereka bahwa Ia harus mati dan supaya mereka percaya bahwa Yesus bangkit dan naik ke surga. Yesus mau para murid-Nya yakin dan percaya bahwa semua yang dialami Yesus itu memang harus terjadi. Yesus mau para murid mengaminkan semua yang terjadi pada dirinya. Bila mereka tidak percaya dan tidak yakin, maka mereka tidak mengaku Yesus sebagai anak Allah. Tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi puji Tuhan, para murid akhirnya percaya dan yakin atas semua yang dialami Yesus, dan mereka beriman kepada Yesus. Setelah itu mereka berkobar-kobar mengabarkan Injil Yesus Kristus. Mereka pergi sampai ujung dunia untuk mengabarkan kabar baik yang mengubah hidup manusia. Anda bisa membaca kisah para murid dalam kitab-kitab Injil, juga kitab para rasul. Sahabatku, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga tidak rela Yesus mati di kayu salib? Apakah Anda juga ragu akan kematian dan kebangkitan Yesus? Dan apakah Anda sampai hari ini masih belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Apakah Anda juga menghendaki Yesus menampakkan diri kepada Anda agar Anda sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus sudah mati dan bangkit dan sekarang berada di surga yang mulia? Sahabatku, Tuhan Yesus bisa menampakkan diri bila itu memang kehendak-Nya. Tetapi apakah Tuhan Yesus akan menampakkan diri atau tidak, itu adalah hak dan wewenang-Nya. Namun Yesus hanya minta Anda dan saya untuk percaya dan beriman kepada-Nya. Tuhan Yesus mau agar kita percaya walaupun kita tidak melihat atau tidak menyaksikan kematian dan kebangkitannya. Menurut Injil Yohanes pasal 20 ayat 29, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas begini, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yesus mengatakan ini karena waktu itu Thomas tidak percaya cerita teman-temannya bahwa Yesus telah bangkit. Nah, sahabatku yang dikasihi Tuhan, sungguh kita akan berbahagia bila kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sungguh kita akan mengalami kehidupan kekal kelak bila kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Tidak salah bila kita meminta Yesus menampakkan diri kepada kita. Namun iman kita tidak bergantung kepada sebuah penampakan lahiriah. Iman kita bergantung kepada keputusan kita untuk percaya berdasarkan berita tentang Yesus yang historis yang disampaikan oleh Alkitab. Teruslah percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sampai akhir hayat kita. Dan bila kita setia dalam iman, kita akan menerima mahkota kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.